Halo brother, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, jika teman-teman belum cek video yang sebelumnya, silahkan cek dulu. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara melihat structure market ya. Jadi, di video awal kita sudah tahu tentang pembentukan sebuah tren, lalu bentuk-bentuk candlestick, pattern candlestick, dan lain sebagainya, menentukan support resisten juga lewat horizontal line atau trend line. Nah, di sini kita fokus untuk membahas chart pattern andalan kami semua ya. Itu sebenarnya banyak banget chart pattern. Ada strategi chart pattern, ada strategi mungkin harmonik dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi lebih mengacu ke chart pattern yang sebenarnya pada umumnya sering banyak orang bahas. Oke ya, cuman dari sekian banyaknya pattern yang ada di umum ya, ini ada beberapa yang memang sering banget saya pakai dan sering banget terjadi dan muncul di market. Oke, yuk kita mulai dari nol. Sebelum kita mulai untuk membahas ke chart pattern, ya teman-teman harus terbiasa dulu untuk menggunakan namanya trend line atau garis trend sama horizontal line. Karena kita basicnya itu lebih ke price action, teman-teman harus bisa untuk terbiasa juga intinya menggunakan horizontal line dan trend line. Nah, dari setiap teman-teman membentuk sebuah trend line, tidak sengaja pasti akan ketemu namanya sebuah pattern. Itu ya cara untuk menemukan pattern. Jadi cara untuk menemukan pattern, teman-teman biasakan dulu tradingnya hanya dengan horizontal line dan trend line. Setelah dari situ nanti teman-teman bisa mengidentifikasi, oh ini pattern apa ya. Oke, setelah dari situ baru mungkin teman-teman bisa menghafal atau bisa di print tuh pattern-patternnya apa aja ya. Nah seperti itu. Kalau untuk rekomendasi kami dan sering kami pakai, pattern itu ada dua sebenarnya ya, seperti ini. Yang pertama adalah reversal chart pattern ya, yang kedua adalah continue chart pattern ya. Jadi kalau untuk reversal ini berarti kita memotong tren ya. Jadi tren yang terlihat akan berbalik arah, kita identifikasinya lewat chart pattern ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah penerusan chart pattern ya. Jadi pattern tersebut terlihat ketika memang akan terjadi penerusan pattern. Nah, oke, mungkin nanti di video selanjutnya setelah dari materi ini selesai, mungkin saya akan bedah satu persatu tentang cara penggunaan dari pattern tersendiri. Misalnya bullish flag-nya seperti apa, ketika ketemu pennant seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya hanya akan kita melihat identifikasi dari pattern-pattern yang memang ada nggak sih di market pada aktualnya. Oke, nah yang paling diperhatikan dalam melihat chart pattern ini, nah terkadang chart pattern ini muncul di beberapa time frame. Itu yang paling agak membingungkan ya. Jadi kadang-kadang ada chart pattern ini muncul di time frame-nya H4, oke ya. Nah, lalu ada juga yang chart pattern ini di H4 bentuknya berbeda ketika mungkin di time frame 5 menit atau misalnya time frame sangat kecil ya. Itu pembentukannya juga berbeda. Ya, jadi kalau misalnya di H4 continue pattern, kalau misalnya di time frame kecil M5 itu misalnya reversal pattern. Nah, seperti itu. Itu bisa di-combine juga, ya kan? Jadi misalnya dalam kondisi bullish trend ya, di situ dalam kondisi bullish kita terlihat ada pembentukan namanya bullish flag. Nah, tapi ketika mendekati area support di sini, ini terjadi namanya reversal pattern ya. Reversal patternnya yaitu misalnya yang ini nih, misalnya double bottom. Nah, itu seperti itu bisa di-combine seperti itu. Nah, pada aktualnya teman-teman tetap harus fokus dari pembentukan tren time frame besar ya untuk meminimalisir resiko sebenarnya. Karena semakin kecil time frame yang dipergunakan untuk melihat structure baik itu chart pattern juga, otomatis target point juga atau target pips juga tidak bisa sebesar yang ada di time frame besar. Itu ya intinya. Oke, kita akan cek satu persatu mungkin dari pattern ini ya. Nah, kalau untuk identifikasi dari chart pattern untuk yang reversal seperti ini, yang saya sering temukan nih, saya sering pakai, yang tadi juga kan hari ini kita pakai juga adalah double bottom. Double bottom ini sering banget kita ketemukan ya di market ya. Nah, nanti mungkin saya contohkan seperti apa. Lalu di sini ada Edis HNS ya. HNS juga ini sering banget kita pakai ya. Kita singkat sebagai HNS biar cepat nangkep ya. Ada rising wedge, juga ada falling wedge ya, seperti ini. Nah, ini bearish expanding triangle, juga ini bullish extending triangle.
Oke, lalu ada triple top dan triple bottom. Untuk triple top dan triple bottom ini chance-nya itu agak jarang ya. Jadi terlihat di market agak jarang, yang sering itu double bottom sebetulnya dan double top. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita akan coba cek dulu marketnya seperti apa sih bentuknya. Oke, yang pertama teman-teman harus lihat sebentar. Oke, jadi teman-teman identifikasinya seperti yang tadi. Jadi kita terbiasakan dulu melihatnya itu dalam bentuk zoom out dan melihat structure ya. Structure pembentukan dari sebuah chart. Oke, oh ini growth ya. Sebentar, kita di EJ dulu. Nah, seperti ini. Kita hapus. Nah, kita lihat dalam chart seperti ini ada pembentukan untuk reversal pattern. Nah, ini salah satu contohnya dari bearish rising wedge. Nah, ini juga pattern yang memang sering banget saya pakai ya, karena saya biasanya sering entry itu ketika break trend line, dan otomatis biasanya ketika saya pasang trend line di area resisten tertentu itu juga bikin atau membentuk namanya falling wedge atau rising wedge ya, contoh seperti ini. Nah, seperti ini kan kita lihat di sini mengkerucut. Oke, nah jadi kalau kita lihat harganya itu semakin kesini semakin menyempit dan meledak, gitu ya intinya. Jadi dia mempersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar sebenarnya. Nah seperti ini dia menyempit ya kan, lebih kecil dan boom turun. Nah ini sering banget saya pakai dan saya temuin di market untuk yang rising wedge. Ini juga chance-nya ini sangat bagus sekali ya gitu, dan sering banget. Nah cuman yang harus diperhatikan adalah ketika semua orang, jadi saya ajak teman-teman untuk trading by logic ya. Jadi ketika semua orang berpikir hal yang sama, satu dunia melihat bahwa GBPJP ini akan reversal karena pattern tersebut, biasanya akan terjadi di sini SL Hunter ya. Jadi bukan SL Hunter sih, manipulasi market lah bisa dibilang. Jadi dia akan fake out dulu ke sini. Nah, itu ya. Jadi teman-teman juga harus diantisipasi. Otomatis kalau pattern sendiri secara teori entry-nya tuh di sini ya. Jadi ketika sudah nongol nih, sudah breakout, nah itu entry-nya di situ. Jadi entry di area atasnya ini ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi bullish trend, sebenarnya kan area entry itu di lower higher low ya, bukan di higher high untuk ngambil sell sebenarnya. Kecuali kalau teman-teman tipenya yang high risk, bisa di higher low, bisa di higher high, bisa. Oke, tapi ketika pembentukan pattern ini hati-hati sekali kalau teman-teman entry di area higher high. Jadi baiknya itu nunggu di breakout dulu ya, gitu baru teman-teman bisa entry. Oke, kita lanjut juga. Ini lebih ke reversal patternnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebenarnya double bottom ya. Kalau misalnya teman-teman ini bisa dicek di time frame yang H4, area seperti ini atau daily, ini jadinya sumbu atau rejection ya. Jadinya ini double bottom. Oke, kita lihat identifikasi dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita terkadang juga memang tidak harus secara teoritis yang bentuknya itu harus simetris seperti ini, enggak juga kok. Ketika aktual di market terkadang bentuknya tidak seperti itu ya. Oke, nah kalau ini tidak seperti untuk inverted HNS ya, karena untuk headnya sendiri harusnya di bawah seperti ini. Oke ya, kita lihat lagi, cari lagi. Nah, double bottom seperti itu. Nah, ini namanya double top. Double top seperti ini. Ini double top. Jadi kalau kita gambarkan tuh bentuknya seperti ini. Ya. Kalau teman-teman lihat di time frame yang kecil, bentuknya seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi entry-nya itu setelah dia break di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, area atas ini juga teman-teman bisa identifikasi bahwa di sini ada area tersendiri nih. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Sini ada area support ya. Oke, kita lihat di sini ada left ya dari soldier itu sendiri. Lalu di sini sebagai headnya, dan ini di range-nya ya. Nah, seperti ini. Dan ini double top ya. Jadi terkadang chart itu dalam satu kondisi market, chart itu ada berbarengan nih. Nah, contohnya seperti itu.
yaitu untuk apa namanya identifikasi reversal. Halo, sorry ini dipotong sebentar. Yuk join channel Telegram kami nih untuk mendapatkan update terkini tentang market. Juga di dalamnya itu ada edukasi. Apa yang metode kita pakai, lalu bagaimana pembentukan misalnya contoh-contoh candlestick, pattern-pattern itu seperti apa, tentang price action seperti apa. Juga kadang sesekali kita share tentang plan terkini baik itu cryptocurrency, forex atau binary option juga. Nah, teman-teman juga bisa dapat fasilitas sinyal juga tuh di sana. Tinggal di follow aja, gratis ya. Itu linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya ya. Oke, yang saya sering pakai seperti yang tadi ya. Di sini biasa kita bagi juga broadening wedge atau misalnya expanding wedge sama ya. Lalu di sini ada bearish double top dan bullish double top. Lalu ada inventor HNS dan HNS juga, ada rising wedge dan falling wedge. Ini sebenarnya yang sering banget saya entry ya. Kalau untuk yang triple top dan triple bottom itu terkadang jarang ada kondisinya benar. Kalau misalnya ada, teman-teman bisa andalkan itu. Oke, selanjutnya kita lebih ke fokus continue pattern. Nah ini karena saya juga terkadang memang dominan untuk apalagi gold ya itu sendiri, karena sama GBP/JP ini volatilitasnya sangat tinggi, jadi terkadang kita entry by continue chart pattern. Jadi dimana kita entry berdasarkan terjadinya penerusan pembentukan chart dari penerusan trend. Oke ya, contoh misalnya kita lihat di sini. Di sini ada coba kita identifikasi dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Ini namanya broadening wedge. Ya, seperti ini. Nah, sebenarnya biasanya nih pada aktualnya kondisinya ini sebenarnya bikin bullish flag. Ya, seperti yang ini. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman cek itu seperti ini, ya bikin bullish flag. Nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman harus hati-hati karena untuk pattern sendiri itu entry itu ketika breakout dan retest. Jadi baiknya teman-teman entry di antara breakout dan retest. Karena terkadang dia breakout tanpa retest, otomatis kita boleh entry ketika breakout. Yang paling penting pastiin close candlenya di mana. Itu kan cara melihat candlestick kan yang paling penting close-nya di mana itu ya. Nah, tidak entry di area bawah nih di sini. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena memang biasanya akan terjadi area fake out. Nah, seperti itu. Jadi dia bikin pattern yang berbeda pada aktualnya. Nah, dia jadinya broadening wedge. Seperti itu kadang-kadang ya. Jadi kalau kita bentuk seperti ini, nah harapan kita nih seperti ini kan. Jadi kita antisipasi atau kita entry di area support di sini nih sebenarnya. Tapi ternyata dia hit SL kita dan akhirnya terbang. Nah, otomatis kita harus nunggu dulu sebenarnya. Jadi agak bersabar dulu. Ya, karena semua orang berpikir hal yang sama. Itu adalah trading by logic ya sebenarnya. Oke, lalu kita lihat selanjutnya lagi. Di sini juga ada kondisi bullish falling wedge. Nah, dia drop sekali ya sampai ke bawah. Nah, bentuk kayak begini kan nggak terlihat ya karena dia satu. Tapi kalau teman-teman dicek ke time frame yang mungkin jauh lebih kecil, ini sangat terlihat pembentukannya. Ya, jadi kalau ke M5 mungkin bisa terlihat banget di sini adalah pembentukan dari bullish falling wedge. Seperti itu ya. Itu fungsinya dari kita melihat structure pada time frame kecil, biar lebih terlihat sebenarnya. Karena kalau kondisi impulsement begini kan kita mau entry di mana kita bisa pergunakan time frame kecil untuk melihat strukturnya. Oke ya. Lalu kita lihat juga di sini sama ya. Nah, di sini juga ada bullish ini ya, falling wedge. Ya. Nah, seperti ini. Bisa juga pennant. Jadi sebenarnya kalau bentuk kan sebenarnya teman-teman lihat nggak terlalu ada perbedaan ya antara pennant dan wedge. Jadi yang paling penting ketika teman-teman melihat bentuknya ini, kalau di grup kami itu dibikin isengan, jadi biar teman-teman itu inget di kepala, ini saya bilang ini kepala naga. Ya, kenapa? Karena dengan begitu teman-teman tuh sangat oke, wah ini kepala naga nih, oh ini kepala naga gitu. Nah, jadi kenapa kepala naga ya? Karena kita lihat di sini ada kakinya, karena biasanya pattern tersebut muncul ya penerusan itu di bawah itu double bottom dulu. Nah, seperti ini nih sangat-sangat sering banget terjadi. Double bottom dulu, setelah double bottom nanti di atas ya, ini pasti bikin kepala naga. Nah, udah gitu kita ambil buy deh udah. Nah, itu ya kalau dalam kondisi bullish. Oke, itu lebih teman-teman simple ya. Jadi sebenarnya kan kalau lihat-lihat antara bullish flag, pennant pattern sama falling wedge itu juga kan nggak terlalu beda ya. Karena pada aktualnya begini nih kalau teman-teman identifikasi. Awalnya begini.
ya kan? Contoh nih, awalnya begini, harganya dia naik begini nih, set begitu ya. Nah, identifikasinya begini. Nah, misalnya begini, teman-teman identifikasinya bahwa ini akan terjadi. Sorry, biar kita nggak jauh. Tadinya harganya begini nih, agak atas ya, kita ambil ke atas. Sorry. Nah, tadinya begini, jadi kita identifikasinya ini sebagai bullish pennant, misal seperti itu ya. Nah, nggak taunya ini harga turun lagi ke bawah nih, dia nongol lagi ke bawah misalnya, nggak taunya berubah jadi falling wedge. Nggak taunya dari sini dia nggak langsung naik nih, dia malah turun lagi ke sini, bikin fake out, baru dia naik lagi ke sini, dia turun lagi misalnya di sini double bottom, baru dia tembus. Ketika di sini teman-teman tarik, oh ternyata malah bikinnya bullish flag. Nah, itu sebenarnya yang sering terjadi. Jadi kalau bentuknya agak-agak miring ketika bullish trend ya, jadi kita anggap ini secondary trend. Nah, pada aktualnya itu sebenarnya bentuknya kayak begini. Nah, ini kan primary trend, ini secondary trend, dan ini primary trend. Kalau kita identifikasi, sebenarnya ini kan primary trend. Ya, jadi trennya bullish nih. Kita hapus dulu ya. Jadi trennya kan bullish nih. Tapi kan pada aktualnya, bullishnya itu tidak mungkin selurus ini kan. Pasti ada secondary trend. Nah, secondary trendnya ini biasanya yang membentuk pennant seperti ini atau chart pattern continuation seperti ini. Untuk aktualnya, terkadang seperti yang tadi, ke awalnya jadi dari falling wedge, tahu-tahu agak turun jadi seperti ini dan seperti ini, ujung-ujungnya nanti kayak begini, broadening wedge. Tapi makanya entry-nya tuh ya ketika breakout di atas ini ya. Jadi entry-nya itu hanya ketika retest. Oke, itu yang harus teman-teman pahami. Oke, termasuk juga untuk bearish, teman-teman bisa lihat kondisi bearish juga. Nah, kita lihat di sini ada bearish juga, bearish flag ya. Nah, teman-teman identifikasi seperti ini. Nah, ini kan secondary trend, ya benar nggak? Karena kondisinya begini, turun lalu dia merangkak seperti ini dan seperti ini. Jadi kalau teman-teman ini diganti bentuknya jadi tidak candlestick dan diganti jadi garis misalnya, nah ya kan, teman-teman terlihat bahwa oh ini adalah secondary trend namanya. Oke, nah sekian untuk video chart paper ini. Oke, sekian, terima kasih membuat. Oh iya, saya lupa juga buat teman-teman yang pengen join di channel kami, silahkan join channel Telegram kami. Di sana juga kami bisa share biasanya tentang edukasi, juga video-video yang memang menurut kami bisa teman-teman pelajari juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.